Terus ya. Masuk ya, masuk. Anjay, saya bro nih si kawan. Gue cowboy doang nih. Bisa. Alisa, ada Alisa. Kenapa? Gue cowboy doang nih. Cowboy doang. Tuh, maksudnya apa maju aja. Kok maksudnya gimana? Kagak ada persiapannya. Kak. Ada harusnya cowok aman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Pak Dr. Sparta, Ibu Wil Andila, kemudian Saudara Reza ya, Reza Al-Mutakin. Nah, mudah-mudahan mutakina wa imaman gitu ya. Saudara Fakhri, Fatia, dan hostnya Mbak Devita ya. Nama doa itu bagus tuh. Ya, doa. Oke. Hari ini kita akan membahas proposal penelitiannya Reza ya. Oke. Kita akan bagi beberapa sesi ya Reza. Presentasi pertama 10-15 menit, kemudian kita minta masukan dari Pak Dr. Sparta dan Ibu Wil Andila MSI supaya nanti penelitian itu memberikan nilai tambah ya. Tambah dan bisa menghasilkan output jurnal. Nah, outcome-nya nanti sitasi gitu ya. Itu yang kita harapkan. Oke, silakan Reza berdoa dulu ya. Oke, silakan waktunya. Udah Pak, udah bisa saya mulai? Silakan Reza. Ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Size Perusahaan terhadap timeline laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan saat pandemi COVID-19. Lanjut di latar belakang. Pertama, laporan keuangan merupakan sumber fakta yang berguna karena laporan keuangan menggambarkan kinerja keuangan, perubahan ekuitas, arus kas, dan aset perusahaan. Laporan keuangan dikatakan bermanfaat apabila laporan keuangan disajikan relevan, kuat, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Yang kedua, dalam bisnis, selain meningkatkan relevansi dan pengungkapan fakta secara penuh, hal ini juga meningkatkan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Kekuratan laporan keuangan dan waktu penyelesaian audit yang menjadi kriteria keberhasilan perusahaan merupakan syarat terpenting untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Lalu ada fenomena. Fenomena sini dalam keterangannya, Bursa Efek Indonesia menyebut dari 37 perusahaan, sebanyak 32 perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 30 September 2021, yang tidak diaudit dan tidak ditelaah terbatas. 32 perusahaan tersebut akan dikenakan peringatan tertulis 2 dan denda sebesar 50 juta rupiah. Sedangkan satu perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan interim per 30 September 2021 yang ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik. Pada perusahaan tersebut akan dikenakan peringatan tertulis. Meskipun Bursa Efek Indonesia telah memberikan sanksi kepada perusahaan atau emiten yang terlambat melaporkan laporan keuangan, akan tetapi penyampaian laporan keuangan terlambat terus terjadi tiap tahun. Dengan demikian, hal ini menjadi krusial dan menjadi perhatian perusahaan dalam hal menangani keterlambatan pelaporan keuangan. Selanjutnya, research gap. Pertama, penelitian ini replikasi dari penelitian Ferry Daryanto dan Fevri Indra Arza. Kedua, penelitian menggunakan objek perusahaan yang telah menyampaikan laporan keuangan
di tahun 2021. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan laporan keuangan sebelum dan saat COVID-19, yaitu tahun 2018 sampai 2020. Selanjutnya, identifikasi masalah. Pelaporan merupakan salah satu elemen terpenting dalam menyajikan informasi yang bermanfaat. Meskipun ini berarti bahwa laporan keuangan perlu disampaikan dari waktu ke waktu. Ini menggambarkan perubahan bisnis yang akan mempengaruhi pengguna informasi dan memberikan perkiraan dan keputusan. Laporan keuangan atau informasi mungkin berguna jika informasi yang dikandungnya diberikan kepada pengambil keputusan pada waktu yang tepat, sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Ketepatan waktu laporan keuangan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan. Lalu ada pembatasan masalah. Yang pertama, variabel independen dalam penelitian hanya melakukan pengujian mengenai pengaruh profitabilitas, size perusahaan, dan solvabilitas terhadap timeline laporan keuangan. Yang kedua, jangka waktu yang teliti hanya pada tahun sebelum dan saat pandemi COVID-19. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap timeline pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah solvabilitas berpengaruh terhadap timeline pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah size perusahaan berpengaruh terhadap timeline pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap timeline pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di BI. Kedua, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh solvabilitas terhadap timeline pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Yang ketiga, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh size perusahaan terhadap timeline pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan dan dapat menjadi pertimbangan untuk kedepannya. Yang kedua, penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan kepada para pemakai laporan keuangan dan praktisi penyelenggara perusahaan dalam upaya timelines atau ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan perusahaan. Manfaat teoritis. Pertama, penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan informasi tentang pengaruh faktor-faktor timelines atau ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya. Lanjutnya, landasan teori. Teori ini dikeluarkan oleh Jensen dan Mackling pada tahun 1976 dalam Iksan dan Suprasto yang menjelaskan bahwa teori agensi sebagai gambaran akan adanya hubungan kontrak antara agen manajemen dengan prinsipal atau pemilik perusahaan. Dalam penelitian ini, teori agensi digunakan untuk melihat hubungan antara pihak agen atau manajemen dengan pihak prinsipal atau pemilik usaha melalui tingkat relevansi informasi atau kualitas informasi yang disampaikan oleh pihak agen kepada pemegang saham dan melihat tanggal penyampaian laporan keuangan. Selanjutnya, profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Jadi semakin tinggi laba, maka semakin tinggi pula kemampuan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Laba diukur dengan return on asset, yang merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak dan rata-rata total aset. Antara lain dinyatakan dalam total aset, total pendapatan, nilai saham, dan lain-lain. Kedua, ukuran perusahaan adalah besar kecilnya nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai aset, semakin besar ukuran perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan total aset, semakin tinggi total aset maka semakin besar ukuran perusahaannya. Yang ketiga, solvabilitas, kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya sebagai biaya. Sedangkan rasio solvabilitas merupakan perbandingan antara total aset dan total utang perusahaan. Angka komparatif dinyatakan sebagai rasio total utang terhadap total aset. Selanjutnya, kerangka pemikiran dan hipotesisnya. Kerangka memberikannya variabel dependen, profitabilitas, solvabilitas, dan size perusahaan berpengaruh kepada variabel dependen, yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hipotesis pertama, laba berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hipotesis kedua, solvabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hipotesis ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Lanjut metodologinya, objek penelitian, populasi yang digunakan dalam penelitian ini perusahaan yang telah mempublikasikan laporan keuangannya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya sebelum dan saat pandemi COVID-19. Desain penelitiannya, studi empiris merupakan desain dari penelitian ini. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan didasarkan pada observasi laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun sebelum dan
selama masa pandemi COVID-19 melalui website Bursa Efek Indonesia, yang merupakan website resmi yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya, metode pengumpulan datanya. Jenis penelitian kali ini penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang dapat memperoleh semua data yang berhubungan dengan variabel penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Berupa data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, yaitu berupa laporan keuangan melalui website resmi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan, pendaftaran, dan tampilan data sekunder berupa laporan keuangan yang telah diaudit. Selanjutnya, sampel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek dalam penelitian ini perusahaan yang telat dalam publikasi laporan keuangannya terdaftar di Bursa Efek. Selanjutnya, berdasarkan teknik pengambilan sampel dan metode proposif sampel, terdapat 32 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian. Selanjutnya, operasional variabel. Variabel dependent, timelines laporan keuangan. Definisinya, timeline itu rentang waktu pengumuman laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada publik, yaitu lamanya hari yang dibutuhkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit ke publik, sejak tanggal tahun tutup buku perusahaan sampai tanggal penyerahan ke OJK. Pengukuran variabelnya jumlah hari waktu penerbitan dibagi jumlah hari maksimum waktu penerbitan, skala dan satuan datanya rasio. Untuk variabel independennya, profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba, sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya. Ukuran variabelnya laba bersih setelah pajak dibagi total aset kali 100%, skala dan satuan datanya rasio. Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menutupi seluruh kewajibannya. Pengukuran variabel total hutang dibagi total aset dikali 100%, skala dan satuan datanya rasio. Size perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, lot size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pengukuran variabel memakai total aset, skala dan satuan datanya rasio. Teknik pengelolaan dan analisis datanya. Yang pertama, uji asumsi klasik, ada uji multikolinearitas, uji autokolerasi, dan uji heteroskodesitisat. Yang kedua, uji hipotesis, uji signifikan, itu uji F, terus uji parsial, uji T, dan uji koefisien determinasi terdua. Terus ada uji regresi logistiknya, seperti timeline laporan keuangannya sama dengan konstanta ditambah ROA ditambah solvabilitas ditambah market value ditambah error. Saya pikir cukup itu presentasi untuk proposal skripsi saya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Riza atas presentasinya. Ya, Pak. Ini masih menyelidiki bagaimana pengaruh COVID ya terhadap ketepatan waktu Waktunya. penyampaian laporan keuangan perusahaan yang masuk bursa. Ya, di sini ada ahlinya, udah Sparta dan Uniwil. Silakan untuk menambah. Silakan Pak Sparta. Oke, terima kasih Pak Taufik. Will, izin dulu ya Will ya. Will, Pak. ya, izin ya. Saya suruh dulu apa yang takutnya saya lupa ini. Ya. Ya, Pak. Saya share Pak, boleh izin saya nanti bisa kamu lihat ya. Ya. Yang pertama mengenai bab 1 dulu ya. 1 ya. 1 tunggu sebentar ya. Bab 1 spasi 2 ya, Mas. Spasi 2. Riza, ya. Baik. Ya, Pak. Ini sebelumnya saya ucapkan selamat lah sampai ke proposal. Kedua, belum ada riset gap-nya ya, Mas Riza ya. Riset gap iya. itu, kamu sampaikan misalnya, kamu kan judulnya apa tadi? Judulnya ini kan, judulnya Pengaruh. pengaruh
probabilitas, dan size terhadap timelines tempat ketentuan laporan keuangan ya. Ya. Di satu lidia kamu jelaskan penelitian yang sudah meneliti probabilitas terhadap timelines itu siapa aja, hasil gimana ya. Ya. Sendiri kamu jelaskan penelitian yang meneliti probabilitas dampak terhadap ketepatan waktu siapa aja, hasilnya gimana. Satu lini aja ya. Oh iya Pak. Kamu sudah ada di itu tuh di bab 2 ringkasan prioritas sebelumnya, kutip di situ aja ya. Iya Pak. Kemudian ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu, satu linia lagi ya. Terus kan Baik, Pak. jadi di situ kamu masing-masing linia itu kamu lihat hasil beda-beda gitu ya. Ya. Sehingga ada research gap gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, ini Mas Reza yang Ya. divisi masalah. Ya. Mas Reza membuat definisi ya. Ya. Harusnya di masalah itu kenapa timbul masalah penelitian itu. Itu sebenarnya terbelakang sudah ada, terbelakang itu ada tersirat identifikasi masalah sebenarnya. Tapi kalau Mas Reza mau mengelompokkan, memisahkan dari latar belakang, berarti menyimpulkan secara tegas kalau di latar belakang kan implisit ya. Tapi identifikasi masalah eksplisit, tapi to the point-nya apa, singkat aja. Ya, bukan tapi singkat lah. Nah, kenapa timbul masalah pengaruh produktivitas terhadap itu kenapa gitu. Misalnya kita gini, kamu kan meneliti tentang apa yang mempengaruhi orang sakit COVID di Jakarta. Foto-foto apa yang mempengaruhi COVID di Jakarta. Identifikasi masalahnya adalah banyak orang kejangkit COVID di Jakarta, gitu ya. Itu identifikasi masalah, bukan definisi COVID, bukan ya. Tapi identifikasi masalah itu banyak orang terjangkit COVID di Jakarta dalam tempo setahun sudah sekian ribu orang gitu, 100.000. Tapi identifikasi masalah Mas Reza ya. Jadi bukan definisi. Nah, timbullah permasalahan faktor apa sih yang mempengaruhi COVID gitu ya, Mas Reza ya. Ya. Nah, nanti kamu coba lihat lagi. Kemudian yang pementasan masalah ketikan, nah ini ketikan kamu saya lihat sampai bab 1, 2, 3 itu. Ketikannya itu kesannya itu seperti mengcopy file dari internet itu. Kesannya. Ini bahaya ini. Jadi so khawatir kamu copy file ada skripsi di internet, kamu copy file ke sini. Enggak gitu. Kalau enggak mungkin kayak gini. Kalau kamu ketik langsung ya pasti seragam tulisannya. Misal font ini. Jadi itu kelihatan tuh di bab 2 itu. Bab 2 itu nih. Font judulnya Lasatori itu lain fontnya sama isi. Nah itu satu spasi sama spasi itu ya. Terus nggak teratur, kiri kanannya nggak ada teratur dan nggak ya. Itu indikasi itu Mas ya. Mas kalau mengcopy internet kayak gitu tuh ya. Terus kamu nggak rapi kerjanya. Kalau mengcopy internet itu dirapikan dong ya. Tulisannya disamakan, fontnya disamakan ya. Kiri kanan disamakan, ini dibiarkan aja. Terkesan terburu-buru ya. Ya Mas ya. Tolong Mas ya. Mas Reza. Iya ya. Nah, tolong ya. Iya Nanti Pak. Baik. Kamu udah tunitin belum? Tunitin mana? Tunitinnya. Saya belum terima itu. Oh, saya udah store juga, Pak. Saya nggak terima. Saya cuma terima proposal aja, tunitin nggak saya lihat. Berapa tunitinnya? Skor tunitin? Tunitinnya pas 30, Pak. Pas 30 ya? Iya. Siapa yang mentunitin kan? Yang turnitin kan? Saya sendiri, Pak. Siapa? Saya sendiri. Oh, yang mesti sendiri. Kalau nggak pustaka, kalau Pak Taufik yang sendiri. Saya curiga ini ya. Oh enggak, itu turnitinnya dari perpustakaan, Pak. Pustakaan. Oh, ya. Pustakaan ya. Ya, saya percaya aja nanti ada produk itu saya coba teliti sendiri ya. Ada waktu ya, kalau sempat waktu. Nah, ya, ini juga punya sama tadi saya komentari ya. Nah, ini ada yang aneh nih. Ini kalimat juga lihat. Pada tahun 2009, Jensen dan McKing 1976 menjelaskan. Saya bingung dia menjelaskan tahun 2009 atau 1976. Ya. Kayaknya ada kalimat potong ya, maaf Pak.
Ya ini Itu karena pengaruh copy file ini. Ya, masih berantakan ya. Terus ini juga ya, profitabilitas. Ini definisi dari mana nih? Laba adalah tanda hadiah dari masyarakat. Itu membentuk. Baru sekali ini. Kamu itu laba itu ada di teori akuntansi, intermediate. Definisi dari mana ini? Laba tanda hadiah. Laba adalah tanda hadiah dari masyarakat itu. Nah ngaco nih. Ini pasti kamu ambil dari blog nih, blog yang nggak jelas itu ya. Aduh. Terus ini juga Dari TikTok kali, Reza. TikTok Yuk. ya betul Pak Taufik. TikTok Enggak main itu, Pak. Kalau pakai TikTok kamu lampirkan videonya dong ya. Enggak, saya enggak main itu, Pak. Atau pusaka kamu itu ada buku, ada jurnal, ada video TikTok gitu loh ya. Kamu stopin ya. Ya. Kata pusaka kamu itu ada www.tiktok.dww itu. Nah itu. Oh lihat aja TikTok saya ada tuh, lihat aja TikTok saya tuh. Iya. Atau YouTube-nya Pak Sparta dong, Reza. Itu saja. Ya. Iya. Beberapa mata kuliah kan ada live. Iya. Ini coba Reza, kalimat ini gak nyambung kalimat pertama. Kamu sorong-sorong aja, salah sorong kayak ini ya. Sorong kiri, sorong kanan gitu ya. Sorong tau Kak, Reza? Sorong bahasa Minang. Apa? Bahasa Minang, sorong. Sorong gini. Oh ya, sorong itu bahasa Minang, bukan bahasa Indonesia ya. Lupa saya nggak ngerti. Ambil tahu itu Ambil. Pernah di Padang, berarti Padang. Ini juga ya. Ini misalnya solidaritas, definisi solidaritas. Referensi siapa nih? Siapa referensinya? Ya, kan solidaritas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kembali semua kewajibannya. Nah, siapa? Iya, Pak. Nanti saya tambahkan. Itu ya. Ya. Nah, bukan memenuhi semua kewajiban, kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka panjang itu aja udah cukup ya. Baik, Pak. Jadi referensi sebutkan ya. Kamu kan ukuran perusahaan ini sudah kamu kasih tahu tenaga kerja, tingkat penjualan, jumlah tunggakan, ukuran perusahaan. Benar-benar semakin rendah gigi kapital perusahaan. Nah, ini juga ngaco ini, semakin kamu ini ketahuan banget kamu apa nyontek tuh. Ini kalimatmu gimana nih? Gimana kalimat ini? Coba. Halo, Pak. Draft kapital semakin draft kapital perusahaan, semakin draft kapital yang tertanam. Draft kapital itu apa? Itu nggak jelas tuh ya. Nah, ini jadi perlu kamu jelaskan ukuran yang kamu pakai di mana di penelitian kamu, di mana ukurannya di mana? Kasih tahu nanti ya. Aku pakai jelaskan. Ini juga ada kalimatnya ini. Selain memburu-buru reportase keuangan, perusahaan draft suka benar mendidik reputasinya. Aduh. Ngaco ini. Kamu kalimat, aduh. Reza, kamu ini kalimatmu pasti nyontek dulu di TikTok nih ya. Ini coba dibaca nih. Selain memburu-buru reportase. Memburu-buru dengan tender itu apa nih? Ya. Nggak nyambung kalimat pertama nih. Aduh. Baik, nanti saya perbaiki. Aduh nih. Nah, ya. Kemudian ketepatan waktu. Ini salah kutip dulu nih ya. Laporan keuangan adalah cara menyampaikan informasi kepada pihak luar perusahaan. Ini mungkin penjelasan definisi laporan keuangan bukan ini di KISO nih. Saya kan ngajar KISO bertahun-tahun Mas. Tahu bukan ini definisi laporan keuangan di KISO itu. Ya, perbaiki lagi ya. Oh ya, nanti saya perbaiki lagi, Pak. Aduh ya. Kemudian ini ada kalimat gantung nih, ya. Pihak yang berkepentingan itu titik itu penelitian terdahulu apa nih maksudnya? Oh iya, Pak, itu saya lupa delete aja sih pakainya. Iya. Oh, Pak. Itu ya. Iya, Pak. Nah, tuh, pokoknya kamu kasih deh ya. Ini juga nih yang tahap penelitian ya. Iya, Pak. Nama judul penelitian nggak usah serasa kan. Nama dan tahun udah cukup karena kan nanti ada di daftar pustaka kan. Judulnya ada. Ya. Nama dan tahun aja. Kemudian itu yang independen mana kasih tahu aja Mas ya. Di kolom ketiga variabel yang digunakan. Yang independen mana ya. Ya Mas. Ya, baik. Ya. Dan hasil yang signifikan siapa? Maksudnya yang mana signifikan nggak jelas ini. Ya. Baik, Pak. Baik. Terus
Keterbatasan ini kalimat to the point aja, jangan kalimat asli kamu sampaikan di sini kepanjangan nanti ya. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik. Sumbernya nggak usah nih, di-delete aja kolom nih. Itu sudah ada topstack kan. Sumbernya nggak usah ya, Pak? Oh, delete aja ya. Oke, Pak. Iya, Itu baik. mau ganti ini itu boleh juga ganti dengan perbedaan dengan penelitian kamu apa. Ya. Iya, Pak. Nah, bisa seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ini apa? Hipotesis. Hipotesis itu sebenarnya ada dua alasan, ada dua argumentasi ya untuk menyampaikan hipotesis. Pertama dari grand theory. Yang kedua hasil penelitian sebelumnya. Ya, saya termasuk pihak yang nggak setuju ya. Kalau kamu pengen positif, cari penelitian sebelumnya positif saja, nggak setuju saya itu ya. Nggak jujur namanya. Kalau saya malah cenderungnya kalau kan sudah riset gap sudah ada di situ. Kenapa yang positifnya dipilih? Ya? Kalau kamu negatif, kenapa penelitian sebelumnya negatif aja? Jadi penelitian sebelumnya tulis saja semuanya ya. Nanti kamu Baik, Pak. lihat bisa kalau hasil penelitian banyak bertentangan, berarti grand theory itu belum kuat ya, belum permanen menyatakan positif negatifnya. Itu artinya ya. Iya, Pak. Baik. Sehingga hipotesis jangan pakai arah, pengaruh aja. Pengaruh. Oke. Iya, Pak. Baik. Nah, contoh seperti misalnya pengaruh refleks terhadap laba terhadap kinerja keuangan. Nah, itu teorinya itu bisa positif atau negatif tuh, kuat itu. Karena optimum utang kan. Sehingga jangan pakai satu arah. Mahasiswa suka satu arah tuh. Bilang negatif, positif, enggak jangan. Nah, maka penelitian sebelumnya di referensi aja. Kamu udah mereferensi penelitian sebelumnya, ada positif negatif kan. Kalau pilih positif aja itu sama mengarahkan opini itu. Kalau politik itu nggak boleh itu ya. Itu cantumkan aja. Iya, Pak. Nah, itu belum ya, Mas. Nanti kamu tambahkan lagi ya. Ya, Mas. Iya, Ya. Pak. Nanti saya tambahkan. Nah, kemudian yang metodologi penelitian ya. Nah, ini metodologi penelitian ini coba yang rapi ya kamu ketik ya. Ya, Mas ya. Iya, Pak. Nanti saya Kamu rapikan lihat lagi. aja itu, lihat aja kalau bab 3 itu kamu lihat aja cara nulis yang mahasiswa saya itu yang bimbingan saya Mas Reza ya. Iya, Pak. Nah, lihat aja ini cara nulis, secara ini, di siapa gitu ya. Betul-betul ini rumus ini di siapa tulis ini misalnya dalam kurung tutup kurung Taufik Hidayat Pak Taufik 2022 gitu ya. Nah, bisa prioritas Pak Taufik lagi ya, misal contoh. Ses perusahaan Pak Taufik lagi misalnya. Ini kan nggak ada sumbernya. Ya. Iya, Pak. Nanti saya tambahkan. Nah, terus itu juga ini apa nih? Uji regresi logistik ya. Iya. Logistik ya. Regression. Ini ada dua keserupan. Ada dua logistik, satu lagi apa namanya? Aduh. Ada dua tuh Mas, ada logistik, ada satu lagi Waduh, lupa sih ya. Nah, ini ketepatan waktu kamu pakai apa? 01 ya? 10. Mas. Kayak dummy gitu, Pak, maksudnya. Ini dummy. Kalau dummy itu logit kayaknya, bukan logistik ya. Regresi logit. Bukan logistik namanya. Logit ya. Jadi kalau dummy itu Mas, Ya. berarti kau pilih kalau dia tepat 1. Kalau tepat 1, kalau nggak tepat 0 maksudnya. Mas Reza. Gitu ya, Pak? Aku tanya sekali lagi, sebenarnya kamu kok ya. Oh, bukan ya saya. Hah? Kebanyakan sih dari jurnal-jurnal yang lain ada juga yang kayak gitu, Pak, pakai dummy. Yang nggak ada apa? Pakai misal hari, misal ada 25 hari, 35 hari. Iya, ada juga yang kayak gitu, Pak. Nah, ini kamu kan tadi di awal itu kan menyampaikan ada perusahaan yang telat kan? Ya, yang telat. Kalau kamu kasih 0 telat, berarti 0 semua nilainya. Nanti kamu harus cari lagi perusahaan yang tepat waktu kan? Ya. Jadi nggak gitu variasi udah nggak ada tuh. Agak kurang variasi. Saya lebih cenderung pakai hari. Dengan 1-0 tapi hari itu berapa hari telatnya? 1-0 ya,
ngiri juga saya tuh. Kan bias kali itu, agak bias tuh hasil kan. Kan beda telat 1 hari sama 3 hari, 5 hari beda lah kualitas kan. Iya, Pak. Ya. Nah, kamu samakan satu kelompok 0 misalnya. Kurang pas. Jadi variasi rasio jadi nggak begitu pas. Ya. Coba kamu pakai yang hari aja misalnya kan paling terlambat paling apa Bursa Efek Indonesia itu laporan keuangan paling terakhir kapan? Laporan keuangan terakhir kapan? Pelaporannya Ya, 31 Desember, Pak. tuh, yang dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia terlambat kapan disampaikan? Dilaporkan ke bursa Bursa ya. Efek terlambat kapan? Laporan tahunan itu. Jadi kamu ngatur gitu. 30 hari atau 40 hari, Chris? Tanggal berapa tuh? Bisa. Hah? 30 hari atau 40 hari? 30 hari, Atau Pak. 120 hari? Yang telat ya, Pak? Iya, Iya. ada tanggal telat tuh di kamu lihat di utamakan di bab 2-nya ya. Kita pada waktu itu ketentuan Bursa Efek Indonesia terlambat tanggal berapa disampaikan ya, Mas Reza ya? Ya. Nah, Iya, dari Pak. tanggal itu kamu hitung. Misalnya kalau yang PTA 5 hari, 6 hari berapa itu lebih pada variasinya kan. Pak. Ya. Jadi kayak skor itu kayak hari-hari ya, pakai hari ya. Daripada itu nanti kamu industri apa nih Reza? Saya itu ngambil perusahaan yang telat aja, Pak. Oh, telat aja. Ya udah kalau Iya, yang telat telat aja aja. kan, kalau kamu ambil 100 semua itu nggak mungkin lah ya. Jadi harus pakai hari lah ya kalau telat aja. Iya, Nanti ya. Iya. Nah, pakai hari aja. Kalau pakai dummy gimana tuh? 0 semua atau 1 semua. Ya, Mas. Iya, Pak. Baik. Itu nanti simbolnya juga, Mas. Ini pakai IT, Mas ya. Pakai IT. IT misalnya orang di bawahnya ada IT. Jangan nulis itu ada error. Errornya IT juga, IT. Ya. Terus berarti kamu nggak pakai logit tuh ya, nggak pakai logit, regresi biasa aja. Baik, Ya. Baik. Iya. Nggak pakai logit, regresi biasa. Karena kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, bisa 30, 60 kan itu kan, Reza ya. Ya, Pak. Kalau kami itu takutnya sama semua. Yang lain kamu cek lagi ya, Mas Reza ya. Baik, Pak. Nanti saya perbaiki lagi, Pak. Itu coba saya cek ya pusakanya. Ini siapa nih? Ini anti. Ini apa nih? Yang satu ini jurnal Unsia. Nama jurnalnya apa? Yang nama mana tuh, Pak? Nama judulnya apa, Mas? Judul satu Anzip tuh. Nama jurnalnya apa? Bukan judul artikelnya loh. Nama jurnal tempat dia publikasi itu apa nama jurnalnya? Berarti kan ini bukan jurnal kan ini? Apa? Nama jurnalnya apa itu? tempat publikasi bukan di jurnal Unsia itu, Pak. Iya, nama jurnalnya. Nah, kan misalnya kalau saya nulis Sparta, judulnya Nak Ninu judulnya. Nama jurnalnya Economic Journal gitu loh. Edisi tahun berapa, nomor berapa, halaman berapa gitu loh ya. Reza. Oh, gitu ya, Pak. Nah, ini nggak ada, ini kayaknya kesannya belum dipublish nih. Kalau belum publish, jangan dikutip ya. Yang dipakai, Pak. Dan juga si Asriatun ini jurnal ilmiah. Yang kalau jurnal yang dimiringkan itu nama jurnalnya, ini nama jurnal ilmiah Mahasiswa Bisnis. Benar nih, nama jurnal Mahasiswa Bisnis. Nah, ini ya Fulmido nomor 1. Yang judulnya jangan dimiringkan, dikutip aja. Tanda kutip 2 aja. Nanti jurnal ini kamu miringkan ya. Baik, Pak, baik. Nanti saya perbaiki. Terus nama yang singkat Asriatun N yang disingkat namanya. N itu apa? Oh, jangan singkat ya. Singkat ya. Iya, Pak. Ini kalau kamu pakai apa nama Mas, kamu mendelay ya. Iya. Mendelay itu jangan kamu terima mentah-mentah, outputnya kamu ada fasilitas di mendelay itu, kamu harus bisa koreksi manual. Ngerti nggak sih? Baik, Kalau kamu buka tuh hasilnya, di sebelah kanan tuh ada tuh. Jadi kalau ada judul ini kayak gini nih, judul artikel huruf besar nih, nggak boleh huruf besar nih ya. Kayak ini berarti kamu dari mendelay itu kamu terima apa ada aja, jangan.
Ngerti nggak? Karena tulisan kamu upload, paper kamu upload di Mendeley itu artikel udah besar, bahkan udah besar juga. Padahal tulisan nggak pernah nulis referensi nggak, bukan juga besar, ya. Ngerti nggak? Baik, Pak. Iya, Pak. Tulis ya, ditulis. Aku juga judulnya jangan dimiring. Ini jurnal kajian bisnis ini dimiringkan, jadi jangan gede. Di Jakarta nggak ada, nama kota nggak ada. Ini bukan buku ya, Mas. Iya, Pak. Nah, ini Yogyakarta titik 2. Buku ini memang jurnal, ini bukan penerbit, aduh ya. Coba kamu lihat di cara penulisan pustaka di buku panduan skripsi ya. Baik, Pak. Nanti saya lihat lagi. Nah, ini ngaco semua nih. Saya usah semuanya nih. Nih, ya. Coba. Cek lagi. Dan ini kamu pakai Mendeley nggak ini? Belum. Belum, Pak. Itu belum. Kamu pakai Mendeley nih ya. Ya. Pakai Mendeley. Pakai Mendeley dan cek si Mendeley itu. Mendeley sesuai penulisan referensi dalam buku panduan. Ya. Ya Mas ya. Baik, Pak. Ini bikin Mendeley lah. Kayaknya banyak dari yang kamu kutip itu nggak ada di sini kayaknya. Ya. Yang dikutip itu. Jadi kamu cek lagi ya. Baik, Ya, Pak. Mas. Nanti saya cek lagi. Nah, nanti itu ada berapa tuh? Saya nggak tahu udah. Siapa yang catat nih? Saya nggak catat loh punya saya itu. Saya Pak yang catat. Siapa dia ini siapa nih? Coba Ya. kamu buka on-cam ini siapa? Pengen tahu orang siapa nih? Sebentar Pak. Udah on-cam kan? Siapa orang? Jangan suara aja, orangnya nggak ada tuh. Alam gaib kali itu, ya. Mana apa dia nih? Ini, dia. Kamu pernah ngambil sama saya kan? Saya pernah seminar akuntansi sama Pak Sparta. Oh iya, itu ya. Tuh, kamu catatnya seperti apa catat tuh? Catat nggak semua saya bilang tadi? Catat nggak? Iya Pak. Ada 14 poin saya sudah catat. Iyalah ya. Itu penting tuh supaya lebih bagus ya. Nah, demikian Reza ya, siapa? Mirza itu Reza. Reza, Pak. Hah? Reza. Oh Reza, ya Reza. Jadi kamu perhatikan yang saya suruh tadi itu ya. Baik, Karena Pak. Sempro ini cenderung saya ingin memperbaiki aja, nanti aja nanya di ujian sidang skripsi ya. Baik, Pak. Tanya. Itu jadi itu kamu perbaiki lagi supaya lebih bagus, ketikan dirapiin ya. Dan juga yang lain lah ya. Catat mungkin nanti bisa kamu minta ini ke saya ini ya. Ada beberapa pertanyaan juga nggak saya tulis sini ya. Jadi kamu minta sama si Padia tadi itu ya. Oke, itu aja yang Pak Taufik. Waktu saya kembalikan ke Pak Taufik. Terima kasih kesempatan Pak Taufik diberikan kepada saya untuk memberikan masukan kepada Adinda Reza. Mudah-mudahan Reza lancar skripsi sampai akhir ya. Dan saya mengharapkan 1 bulan setelah ini ujian sidang skripsi ya. Jadi awal Agustus sudah sidang skripsi kamu ya. Ya Reza ya? Iya, Pak. Kalau enggak saya buru kamu kuliah lahat nanti ya. Iya, Pak. Awas kamu nggak selesai. Awal Agustus ujian kamu, nanti saya tanya mana tuh ya. Di mana orang itu ya. Ya Pak Taufik ya. Ya. Ya itu Pak Taufik, kasih banyak Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih Pak Dr. Sparta atas masukan yang komprehensif ya dari tata cara penulisan, kemudian logika berpikir sampai dengan ini relevansi teori Mendeley dan sebagainya. Tadi udah dicatat ya sama Fathia ya? Iya Pak. Oke. Reza diperhatiin ya Reza ya? Masukan Iya, dari Pak. Saya perhatiin. Ya. Nanti pasti ditanya lagi Reza. Kalau saya nggak lupa Mas Taufik. Iya, tadi misalnya nih 43 menit ya.
43 menit sempro. Ah, nanti kamu waktu ujian kompre bisa 2 jam tuh, Reza. Gitu Pak. Oh enggak, nanti kalau dia udah bagus enggak kamu nanya sama Mustafid. Iya, kalau nggak diperbaiki bisa 2 jam. Oh, sudah jam 4 jam malah Mustafid, 4 jam 4 saya jam. itu. Siap, makasih udah. Oke, Iya. lanjut. Unibil, silakan. Baik Pak Taufik, mohon izin Pak Taufik Mas Parta untuk menambahkan. Silakan. Reza, Iya Bu. iya saya tambahkan sedikit ya. Iya Bu. Silakan. Oke, saya lanjut dari bab 2 saja, bab 1 sudah tadi. Di sini kan grand teorinya ada agensi teori ya, Reza. Nah, di Ibu. hipotesis itu Reza ada juga berbicara bagaimana laporan keuangan itu memberikan sinyal kepada investor. Nah, mungkin di sini Reza juga bisa menambahkan signaling teori atau teori sinyal di Oh, jadi grand teorinya. oh, baik Dan baik di Bu. hipotesisnya Reza ada berbicara bagaimana sinyal-sinyal memberikan laporan keuangan memberikan sinyal kepada investor. Jika mau mungkin tambahkan signaling teorinya atau teori sinyal. Baik Bu. Kemudian tadi juga sudah disampaikan Pak Pata rumus-rumus. Tolong sumbernya ya Reza ya. Kalau bisa sumbernya itu dari buku ya Reza ya. Baik Bu nanti. Silakan dari buku. Nah, kemudian penelitian terdahulunya Reza 1 Iya. sampai 5 itu sepertinya bukan yang terpublikasi ya Reza ya. Kenapa Bu? Menurut nomor 1, 2, 3, Ya. 4, 5. Sedangkan yang lainnya itu 6 sampai 14 itu ada tuh sumbernya. Jurnal riset akuntansi, jurnal bla 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 bla. Tapi yang 1 sampai 5 itu tidak ada sumber jurnal dari mananya seperti yang disampaikan Pak Sarta tadi. Nah, saya fokusnya 1 sampai 5 ini tidak sama sekali tidak ada sumber artikelnya terpublikasi dari mana. Nah, nanti dicek lagi Reza. Ya. Jadi Baik Bu, kalau baik. di penelitian terdahulu itu yang terpublikasi. Baik Bu. Ya. Kemudian rumus tadi udah. Oh iya, untuk dependen ini rasio apa nominal sebenarnya Reza? Karena di bab 2 dikatakan rasio, tetapi di bab 3 Reza mengatakan nominal. Jadi Gitu ya, Bu? sebenarnya rasio apa nominal konsisten antara bab 1 sama bab 3-nya. Mau pakainya yang mana sebenarnya? Di tabel variabel penelitian dependennya mengatakan di sini skalanya adalah rasio, tapi di bab 3-nya menyatakan bahwa dependennya adalah nominal. Konsisten ya Reza ya. Jadi mau pakai apa sebenarnya skalanya? Iya Bu, nanti saya coba perbaiki. Kemudian yang size. Yang size di sini pengukuran variabelnya juga belum konsisten antara bab 2 dan bab 3. Bab 2 itu hanya total aset, tapi kalau di bab 3 itu logaritma natural total aset. Jadi sebenarnya mau di LN atau ngambil total asetnya, Reza. Ya. Jadi total asetnya nanti mau di log natural, ataukah memang ngambil misalnya total asetnya 30 triliun, Reza langsung ngambil angka 30 triliun. Nah, konsisten kan antara bab 2 dan bab 3-nya. Baik Bu, nanti saya coba. Kemudian ya seperti yang disampaikan Pak Spata tadi juga kata-katanya ya Reza ya. Ada misalnya nih contoh di hipotesis 3. Asriyatun menyingkir bahwa normal perusahaan mencekam kecermatan kala pemberitaan keuangan. Itu maksudnya bagaimana Reza? Kan itu harusnya penelitian terdahulu yang mendukung hipotesisnya Reza. Nah, Itu tapi bahasa saya Malaysia itu kelihatannya. Iya Reza ya, Malaysia itu bahasa Malaysia tuh. Bahasa Malaysia itu bahasa Bantul. Bahasa Malaysia itu menyindir. menyinggir bahwa perusahaan mencekam kecermatan. Mencekam itu Malaysia itu Malaysia. Nah, Aduh Reza. Nah, jadi nanti di hipotesis itu Reza yang pertama grand teorinya dulu, ya. Grand teorinya dulu, baru kemudian didukung oleh penelitian terdahulunya. Emailnya.
Ya, jadi di Iya. hipotesis itu. Nah, penelitian terdahulunya itu yang terpublikasi ya Reza ya. Jangan misalnya Reza searching di Google Scholar, misalnya ada skripsi orang misalnya, tetapi tidak terpublikasi, itu jangan dimasukkan. Jadi yang Dimasukkan. terpublikasi. Baik. Kemudian kriteria pemilihan sampelnya tadi purposive ya. Ya. Konsepnya Purposive sampling. ditanam di Di bab 3-nya belum ada ini Reza belum masukkan kriteria pemilihan sampel itu seperti apa. Tapi pada saat presentasi tadi Reza ada mengatakan bahwa kriterianya 1, 2, 3. Tapi di sini di bab 3-nya tidak ada yang menyatakan bahwa dia menggunakan purposive dan kriterianya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, itu tambahkan lagi itu di bab 3-nya. Baik, Bu, saya tambahkan. Kemudian ini variabel dependen tadi udah, independen sumber rumus udah, ukuran perusahaan sudah. Nah, kalau misalnya ternyata Reza memakai regresi biasa, berarti nanti Reza harus melakukan uji normalitas juga ya Reza ya. Ya, Bu. Kemudian dan masukkan juga uji hipotesisnya, uji hipotesis apa saja Reza. Ya, karena di sini belum ada. Kalau memang nanti ternyata adalah memakai regresi biasa, misalnya memakai regresi linear berganda misalnya. Nah, nanti masukkan itu uji hipotesisnya, uji hipotesis apa saja Reza. Coba saya masukkan uji hipotesisnya. Udah, itu saja dari saya Reza. Terima kasih Pak Taufik, terima kasih Pak Asparta. Terima kasih Bu Wil. Oh, saya harus Terima kasih Bu Wil atas masukannya. Oke. Sama Pak. Nah. Ini lagi double zoom. Sibuk Pak Dokter Oke, ini. beberapa catatan ya Reza dari Bu Wil sama Pak Sparta. Mohon untuk segera ini ya dijadikan acuan perbaikan, dan tadi sudah diberi tenggat oleh Pak Sparta Agustus ya. Iya, Pak. Agustus harus sidang kompre. Oke. Jadi Reza jangan ke kafe terus malam-malam. Enggak, Pak. Nah, sekarang fokusnya ke SPSS atau EView gitu ya. Ya, Pak. Untuk olah data. Oke, sama Iya. memperbarui tadi teori ya. Memang teori masih terlalu dangkal ya. Ya, Pak. Tadi teori sinyal oleh Bu Wil itu relevan. Sinyalin teori. Jadi kalau ada ketepatan waktu maka perusahaan itu kan dianggap sebagai perusahaan yang ini ya, yang kredibel gitu ya. Sehingga ini akan mendorong minat investor untuk membeli saham perusahaan tersebut dengan nilai yang premium gitu ya. Oke. Ada ini pendapat atau pesan Reza? Enggak sih Pak, cukup. Sudah cukup? Cukup. Oke. Demikian Pak Dr. Sparta. Ya, sama Pak Dokter Taufik. Bill Andila, MSI. Terima kasih atas ini ya saran perbaikan. Mudah-mudahan Reza ini cepat untuk meng-catch up ya skripsi sehingga menjadi skripsi yang mutakin gitu. Terima kasih. Ya. Kita tutup forum ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih udah, Sparta, sama-sama. Uni, Wil, Taufik, Pak Sparta. Terima kasih Sama Devita, Taufik, Pak makasih. Sparta, Bu Wil. Reza, Fadia, Fakhri. Oke.